Kenapa nggak muncul di isu minyak goreng gitu? Kan masih ada tuh isunya. Kenapa harus soal speaker masjid sih? Apa nantinya Masud Rosyidyo tuh pengen agar speaker masjid itu semuanya menggunakan panci supaya terdengar kearifan lokalnya? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka salah paham. Entah karena telinganya ketutupan panci, atau emang otaknya isinya cuma panci. Ya karena belakangan ini Menteri Agama kita Gus Yakul itu diprotes oleh dua tokoh nasional, yang satu mantan menteri, satunya lagi anggota DPR RI, Fadlizon dan Roy Suryo. Kayaknya kalian punya jawaban berbeda tadi. Yang keduanya protes gitu, menganggap bahwa Menteri Agama kita itu menyamakan antara suara azan dengan suara gonggongan anjing. Dan karena mereka ini ribut-ribut, bahkan Roy Suryo ingin melaporkan Menteri Agama ke kepolisian atas dasar penistaan agama. Akhirnya saya cari tahu video yang mana sih, wawancara yang mana sih, pernyataan yang kayak gimana sih. Akhirnya ketemu gitu. Dalam kesempatan itu Gus Yakul menjelaskan bahwa suara speaker di masjid itu harus diatur maksimal 100 desibel supaya ketika azan bersama-sama berkumandang itu tidak saling mengintervensi, tidak mengganggu, tidak adu nyaring. Makanya diatur maksimal 100 desibel sehingga cover suara dari setiap masjid itu sesuai dengan areanya gitu. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kalau di banyak tempat tuh kan adu nyaring. Kayaknya tuh lagi perang suara gitu kan. Memang azan itu ada waktunya, ada jamnya. Tapi kan kadang takmir satu dengan takmir yang lain di desa lain itu kan kadang ada keterlambatan 1 detik, 2 detik gitu. Sehingga ketika masjid hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, dijawab sama satunya. Jadi adu nyaring gitu. Dan ketika azan maghrib itu seolah-olah tuh kayak perang suara gitu. Yang menang adalah yang paling nyaring suaranya. Nah ini kan nggak baik. Makanya kemudian coba diatur supaya apa? Ketika azan berkumandang bersama-sama, itu yang kita dengar jadinya nyaman, asik gitu. Nggak saling adu nyaring seperti sekarang. Lalu kemudian memang Menteri Agama kita Gus Yakul itu mengibaratkan, itu sama kayak misalkan kita ada di suatu kompleks dan ada banyak orang pelihara anjing di sana, lalu menggonggong dalam waktu yang bersamaan, itu kan pasti mengganggu katanya. Atau contoh lainnya, misalkan di rumah kita tiba-tiba di depan rumah ada suara mesin bersama-sama dihidupin semua, suara truk atau apa, itu kan pasti mengganggu. Nah, konteks dalam pernyataan Gus Yakul ini, itu soal suara yang harus diatur, volumenya, bukan azannya, bukan suara gonggongan anjingnya. Makanya kemudian masjid-masjid kita speakernya itu harus diatur 100 desibel. Karena kalau nggak mau diatur, jadinya kayak nggak berani saya. Nanti diedit gitu kan. Makanya harus diatur gitu. Karena takmir-takmir kita kan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya pemikiran logis gitu ya, yang mengedepankan kemaslahatan bersama dan sebagainya. Makanya harus mau dong diatur. Nah, contoh-contoh yang disebutkan itu nggak cuma soal gonggongan anjing, tapi juga ada suara mesin dan suara-suara yang lain. Konteksnya, maksudnya adalah ada suaranya, volumenya, bukan suara anjingnya, bukan suara azannya, bukan. Ya, bagi saya itu masuk akal gitu. Karena jangankan speaker, yang sepeda-sepeda motor kita aja, itu kan ada juga aturannya gitu. Nggak boleh terlalu nyaring. Kalau nyaring, dirazia sama polisi. Baru suara knalpot itu kan. Dan selain itu, di era seperti sekarang, sebenarnya suara azan itu kan secara fungsi untuk mengingatkan waktu-waktu sholat kepada umat muslim di seluruh dunia. Makanya ada suara azan. Ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Ada semua. Sehingga dengan suara azan ini harapannya masyarakat muslim jadi tahu, oh sudah masuk waktunya
maghrib, sudah waktunya isya, ayo kita sholat dulu. Itu fungsi dan tujuan adanya suara azan. Tapi di era digital seperti sekarang, sebenarnya di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, atau kota-kota besar yang di pusatnya gitu ya, bukan yang di pinggiran-pinggirannya, itu sebenarnya kita udah jarang banget dengerin suara azan. Udah jarang. Di mana kantor-kantor kita sudah kedap suara semuanya, sudah nggak dengar suara-suara luar, jangankan suara azan, suara mobil aja kita nggak dengar. Jadi kalau dari sisi pengalaman, sebenarnya suara azan di perkotaan itu sudah lebih terkontrol. Yang nggak terkontrol itu di perkotaan yang pinggiran Jakarta, pinggiran Surabaya, masih ada tuh yang masih adu nyaring gitu ya. Makanya kemudian rumah-rumah di sekitar masjid itu selalu lebih murah dibanding yang agak jauhan. Kenapa? Karena memang ada masyarakat atau ada mayoritas kita terganggu dengan adanya suara-suara di sekitar masjid. Makanya harganya lebih murah. Rumah-rumah sekitar masjid. Dan ini bukan cuma soal muslim non-muslim, enggak. Kalau kita pernah ngekos atau kita pernah tinggal di sekitaran masjid, yang masjidnya itu suara speakernya mengganggu sekali dan kencang banget gitu ya. Yang keluar dihidupin, yang dalam juga dihidupin. Itu pasti kita nggak bisa tidur tuh, apalagi waktu Ramadan. Habis tarawih langsung khataman Quran sampai jam 2. Habis jam 2 ngaji lagi, zikir lagi, langsung azan. Habis azan kuliah subuh. Wah, kapan tidurnya itu? Rame terus sepanjang malam gitu. Ya nggak salah dengan aktivitas ibadah seperti itu. Tapi kan kalau sudah mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dalam tanda kutip sedang tidur, karena tidur juga bagian dari ibadah, sedang mengistirahatkan badan gitu ya. Ini kan sudah mengganggu gitu. Makanya kemudian Menteri Agama ingin mengatur ini supaya ketika azan bersama-sama, sama-sama berkumandang di masjid-masjid sekitar kota kita, itu tidak sampai mengganggu orang-orang yang lagi sakit, orang yang lagi kedatangan tamu. Ini kan sering gitu ya, kita datang bertamu ke teman, terus azan atau ada pengajian. Kalau azan nggak apa-apa sebentar. Oh, pengajian 2 jam. Sampai nggak dengar kita mau bicara apa, sampai susah, sampai teriak-teriak gitu kan. Inilah fakta dan kondisi di lapangan. Nah, masalah-masalah ini yang coba diselesaikan oleh Menteri Agama kita, Gus Yakut. Nah, Fadlizon atau Roy Suryo, kalau mau jujur, coba kita tanya kepada mereka, kapan terakhir mereka dengar suara azan? Kapan? Apalagi anggota DPR gitu kan. Emang di gedung DPR kedengeran suara azan dari Istiqlal? Kedengeran nggak? Kalau di dalam kantornya gitu kan. Saya nggak pernah sih, tapi dalam logika saya, kalau kita berada di perkotaan, di gedung-gedung tinggi gitu ya, kita udah nggak dengar suara-suara dari luar. Kita fokus ke dalam ruangan. Apalagi yang emang disetel musik, lagu pengantar, dan sebagainya. Sehingga apa yang coba diprotes oleh Fadlizon dan Roy Suryo, itu karena mereka nggak paham kondisi di lapangan, karena mereka cuma asal cuap-cuap aja. Ya, tapi akhirnya kita tahu gitu bahwa memang ada sekelompok elit yang suka memainkan narasi-narasi penistaan agama. Jangan-jangan nggak perlu dilanjutkan gitu. Nggak enak saya sama Roy Suryo, takut dilaporin. Ya karena Menteri Agama kita, Gus Yakut, itu kan juga orang Muslim gitu ya. Dan dia juga orang NU. Dia paham permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Makanya coba dia selesaikan. Coba dia atur supaya ini tidak sampai mengganggu ketertiban masyarakat gitu. Karena dalam aturan kita semestinya memang yang bisa keluar, yang menggunakan speaker luar masjid, yang bisa didengar oleh masyarakat sekitar, itu hanya suara azan atau suara ngaji persiapan sebelum azan subuh gitu ya, untuk persiapan lah bahwa ini sudah mau masuk suara azan gitu kan, waktu subuh dan sebagainya. Tapi ketika pengajian yang sampai 3 jam atau khataman Al-Quran yang sampai 6-7 jam, semestinya itu nggak boleh pakai speaker luar masjid, harusnya hanya di dalam gitu.
Nah ini yang coba diatur dan coba diselesaikan. Cuma Fadlizon dan Roy Suryo ya emang nggak paham gitu kan, kayaknya gitu ya. Roy Suryo ini kan biasanya dia keluar ketika ada video-video show. Dia tahu tuh mana yang palsu, mana yang enggak. Karena sebelumnya ditonton dulu berkali-kali. Tonton lagi. Asli enggak nih? Lembut kan? Tonton dulu. Nah sekarang tiba-tiba muncul di isu soal isu azan dan speaker masjid. Ini kan apa ya? Nggak cerdas banget gitu. Kenapa nggak muncul di isu minyak goreng gitu? Kan masih ada tuh isunya. Kenapa harus soal speaker masjid sih? Apa nantinya maksud Rosyuryo tuh pengen agar speaker masjid itu semuanya menggunakan panci supaya terdengar kearifan lokalnya. Kalau pakai panci mungkin lebih Nusantara gitu. Atau mungkin Rosyuryo pengen mengambil alih kepemimpinan imam besar yang sekarang nggak ada gitu kan. Dari kelompok-kelompok tukang demo kan nggak ada pimpinannya gitu. Mana tahu dia pengen ngambil alih, ya bisa aja. Lawang dia jadi menteri olahraga aja bisa, pemuda dan olahraga bisa gitu. Apalagi cuma memimpin tukang demo pasti bisa. Aneh menurut saya. Coba pesan saya kepada Roy Suryo yang ingin memainkan isu penistaan agama, ingin mengadakan lagi demo-demo seperti sebelumnya mungkin gitu ya. Karena kalau saya baca ini memang ada keterkaitannya gitu. Seperti misalkan minyak goreng itu ada yang bermain supaya terjadi kelangkaan, supaya ada kenaikan harga sampai kemudian pemerintah menetapkan harga dan terjadilah kelangkaan seperti sekarang. Itu ada yang main gitu. Lalu kemudian di sisi lain ada isu juga menguat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Presiden Jokowi itu tembus di atas 70% dan itu tidak pernah terjadi di periode sebelumnya di pemerintahan Pak SBY gitu ya. Di periode keduanya tuh turun terus gitu, udah nggak percaya masyarakat. Nah sekarang ini tambah tinggi terus. Nah ini bahaya gitu, makanya harus diganggu. Karena kalau semakin tinggi, semakin 80%, nantinya orang akan meminta 3 periode. Atau minimal minta perpanjangan waktu. Karena ada masalah corona dan sebagainya. Makanya isu-isu seperti ini tuh entah kenapa menurut saya ini terlalu berbarengan gitu. Ada isu minyak goreng, ada yang kemudian sekarang muncul narasi, oh ini gagal dalam membuat ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik gitu. Carut marut kekurangan minyak goreng. Ya meskipun semuanya diskenariokan. Nah, dengan munculnya Roy Suryo dengan isu penistaan agama, saya nggak tahu kedepannya seperti apa. Apakah tujuannya sama seperti tahun 2017 lalu yang ingin demo besar-besaran, ingin melengsarkan menteri agama, tapi nanti ketika sudah terlalu banyak, terlalu besar masanya, udah bukan menteri agama lagi yang ditarget, Jokowi. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2017. Yang mereka tuntut awalnya Ahok untuk mundur. Tapi ketika masa terlalu banyak, akhirnya mereka menargetkan hal yang lebih besar. Turun Jokowi. Emang dikira kita nggak belajar? Belajar lah soal itu. Nah cuma pesan saya kepada Roy Suryo gitu ya. Selain kita juga sudah paham, sudah mempelajari pola-pola seperti ini dan nggak pengen ini terjadi lagi gitu ya. Pesan saya adalah Gus Yakut dan Ahok ini dua orang yang sangat-sangat berbeda. Kalau Ahok dia emang non-muslim, musuhnya emang banyak, pengusaha-pengusaha yang nggak suka dia atas kebijakan-kebijakannya yang ada di Jakarta yang menguntungkan masyarakat Jakarta. Itu banyak pengusaha-pengusaha dari Chinese yang nggak suka Ahok. Banyak yang punya logistik yang kemudian ini klop dengan kelompok tukang demo yang ingin teriak khilafah, yang ingin menurunkan Jokowi, yang tidak suka Jokowi, yang memuja Prabowo sebelumnya gitu. Sehingga ketemulah berbagai elemen ini kemudian muncul dengan demo besar-besaran melengsarkan Ahok atau tujuan lainnya melengsarkan Pak Jokowi. Itu karena pertemuan banyak faktor, banyak elemen gitu. Tapi Gus Yakut ini pengen saya kasih tahu gitu ya. Bukan meremehkan atau merendahkan, enggak. Gus Yakut bagaimanapun dia seorang muslim dan dari mukanya nggak mungkin dia Cina, nggak mungkin. Gak kayak Ahok gitu kan, yang bisa kalian serang-serang dengan isu pribumi, isu non-muslim dan sebagainya. Kalau Gus Yakut gak bisa, mental pasti. Selain itu, mungkin kalian juga banyak yang gak tahu, Gus Yakut ini adiknya
Ketua Umum PBNU. Organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini. Jadi kalau kalian mau ngelawan Gus Yakul, ya secara otomatis akan berhadapan dengan NU. Karena Gus Yakul kader NU, Gus Yakul adiknya, adik kandung ketua PBNU. Apa iya kalian bisa menang ngelawan Gus Yakul? Bisa emang, yakin. Ini kalau Gus Yakul nantang balik, nyerang balik, selesai Rosuryo ini. Udah gak punya partai, udah gak punya panggung. Siapa yang mau belain? SBY? Gak mungkin kan? Ahai, udah gak mungkin lagi gitu. Dan selain itu saya heran kenapa yang protes dengan isu soal speaker, pengaturan speaker itu adalah orang-orang yang sebenarnya itu Wahabi gitu. Yang anti tahlilan, yang anti khataman Quran, yang anti pengajian-pengajian gitu kan. Yang anti zikir-zikir jama'i gitu. Orang-orang itu. Sementara di masjid-masjid kita yang sering pengajian, yang sering zikir-zikir jama'i, tahlilan atau apapun itu, khataman Quran dan sebagainya, itu kan mayoritasnya. Ini kan tradisi-tradisi NU gitu. Yang coba diatur oleh Gus Yakul, kenapa dia pede sekali? Karena yang mau dia atur, dia mayoritasnya orang-orang NU. Nah sekarang yang protes, orang-orang Wahabi. Yang anti sama pengajian-pengajian atau khataman Quran bersama-sama. Kan lucu gitu. Ini yang mau diatur NU, yang protes mereka. Padahal NU-nya sendiri nggak protes. Dan dari kebijakan Menteri Agama ini gitu ya, ini sudah terasa sebenarnya dalam setahun terakhir. Teman saya tuh beberapa hari yang lalu sempat nelpon gitu. Lip, ini azan subuh udah nggak ada atau gimana katanya. Tiba-tiba dia bilang gitu. Ya gimana? Gimana Pak? Kata. Aku nggak denger lagi loh katanya. Ada Pak, masih ada. Nggak mungkin nggak ada. Nggak ada ini katanya. Biasanya itu lama saya dengar sampai muncul matahari itu baru selesai. Oh itu bukan azan Pak. Soalnya dia non muslim. Itu bukan azan Pak. Apa itu? Itu ngaji-ngaji biasanya atau kultum atau pengajian atau apa. Oh gitu ya. Kalau azan gimana? Ya azan yang sebentar aja itu selesai. Oh katanya. Jadi kebijakan Kementerian Agama itu sebenarnya sudah berpengaruh secara menyeluruh di banyak daerah gitu. Karena yang boleh keluar, yang boleh mengganggu ketertiban umum itu hanya suara azan. Sementara pengajian, ngaji Quran atau zikir jama'i dan sebagainya itu harus menggunakan speaker di dalam masjid atau musola. Dan ini bagi saya adalah keputusan yang baik, yang bagus, yang relevan dengan zamannya gitu. Dan mungkin juga kalau saya boleh titip kepada Menteri Agama kita yang kayaknya sangat kuat gitu karena posisinya sebagai adik kandung dari Ketua PBNU. Sebenarnya ada masalah lagi di kalangan di masyarakat kita yang sekarang itu kayak apa ya? Beradu untuk bangun masjid. Padahal dalam Islam masjid itu harusnya cuma satu desa itu satu. Semestinya gitu ya. Nah, tapi sekarang kan satu desa itu bisa 3, 4, 2. Banyak karena banyak orang bikin amal-amal di jalan gitu kan, bikin masjid. Sehingga kemudian yang terjadi di lingkungan di banyak tempat gitu ya. Masjid-masjid itu ada yang harus bergantian sholat Jumatnya. Ada masjid yang cukup besar tapi nggak digunakan karena masyarakat menggunakan masjid yang satunya untuk Jumatan. Nah ini kan sudah nggak sehat. Mestinya ini juga diatur, ditertibkan agar supaya apa? Supaya nggak ada kebocoran keuangan gitu. Karena kalau dikit-dikit bangun masjid, ya memang bangun masjid bagus sih. Tapi kan bangun rumah-rumah warga yang nggak mampu untuk anak yatim dan sebagainya, itu juga sama bagusnya sebenarnya dibanding bangun masjid yang satu desa sudah ada mau dibangun lagi gitu. Nah ini juga perlu diatur. Cuma saya tahu risikonya itu akan jauh lebih berat dibanding mengatur speaker-speaker ini gitu. Karena nanti dianggap wah ini mau merobohkan masjid, wah ini anti-Islam dan sebagainya. Ya, tapi bagi saya sesuatu yang benar itu harus dilakukan karena yang penting adalah niat kita, cara kita, dan harus sesuai dengan anjuran agama Islam. Di dalam agama Islam tidak boleh ada
dalam satu desa masjid lebih dari satu. Di dalam agama Islam ketika kita beribadah tidak boleh sampai mengganggu orang lain, entah itu muslim atau non muslim. Nah, orang-orang yang protes sekarang itu adalah orang-orang yang kalau beribadah di jalan raya. Iya kan, yang komentar-komentar gitu ya. Yang ngerasa bahwa mereka berhak untuk mengganggu kepentingan umum demi kepentingan dirinya sendiri, demi ibadah. Yang menganggap bahwa orang kerja tuh nggak ibadah gitu. Ada tuh orang-orang nggak gitu. Yang menganggap bahwa tidur itu bukan ibadah sehingga boleh diganggu. Nah, orang-orang ini memang ada lah, tapi minoritas gitu, cuma suaranya berisik sekali. Nah, ini perlu diatur orang-orang ini gitu. Ya, bisa diatur nggak itu? Karena kayaknya kayak anjing-anjing komplek itu gitu kan. Nggak bisa diatur. Jadi ya sudahlah, kita berusaha tutup telinga kalau gitu caranya gitu kan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.